Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Tuan Chen, Anda tidak bisa. Setelah melihat ini, kepala istana Guanghan segera menghentikannya. Jangan berjanji padanya. Jangan, ini penipuan. Tuan, semua orang memandang Chen Ping serempak dan memblokir Chen Ping. Mereka semua tahu bahwa Mu Qing dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan mengekspos dirinya ke alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Tetapi tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda akan menang dalam pertempuran apapun. Tetapi sekarang Anda bahkan tidak mengetahui kekuatan lawan. Bagaimana Anda bisa bertarung? Jangan khawatir, aku tahu batasanku sendiri. Dia tidak bisa menyakitiku, kata Chen Ping sambil tersenyum percaya diri. Hahaha, aku telah melihat banyak orang yang percaya diri dan sombong, tapi kamu membuatku terkesan. Aku bisa menjanjikanmu 3 gerakan. Mu Qing tertawa dengan arogan. Tidak perlu. Lebih baik kamu menggunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak ketika kamu kalah, kamu akan berbohong dan menyangkalnya, mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Aku tidak suka orang yang mengomel semuanya anak muda dan membual. Jika demikian, jangan katakan apa-apa lagi. Chen Ping memandang Mu Qing dan berkata dengan tegas. Oke, setelah Mu Qing mengatakan itu, aura di tubuhnya langsung meledak, dan kemudian dia melambai keluar. Tuan Chen, Anda tidak boleh keluar. Tuan Istana Guanghan membujuk Chen Ping dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan Chen, kami tidak takut mati, jangan tertipu. Petik 2. Tapi Chen Ping telah mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, formasi pertahanan yang dipasang di depan istana Guanghan perlahan ditutup. Chen Ping maju selangkah dan berada di depan Mu Qing. Mu Qing melambaikan tangannya, dan semua orang di belakangnya mundur. Bagaimanapun, pertempuran antara dua biksu alam kesengsaraan akan mempengaruhi area yang luas. Butler Liu memimpin orang-orang kembali, matanya penuh percaya diri. Mu Qing adalah seorang biksu di alam Mahayana. Bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, bisa bersaing dengannya? Tidak peduli betapa berbakatnya Chen Ping dan betapa cemerlang metodenya, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang mutlak, ini adalah kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Kamu mengambil tindakan. Mu Qing memandang Chen Ping dan berkata. Chen Ping menggelengkan kepalanya, sebaiknya kamu mengambil tindakan dulu. Aku tidak ingin kehilangan kesabaran, jangan sampai kamu kalah nanti dan mencari alasan. Mata Mu Qing sedikit menyipit, menatap Chen Ping, seperti kamu ini pertama kalinya aku melihat pria yang suka bicara keras, jadi izinkan aku menamparkan mulutmu sampai bengkak. Begitu. Mu Qing mengangkat tangannya, langit tiba-tiba dipenuhi kabut hitam. Sebagai putra kedua dari keluarga Mu Qing benar-benar melakukan keterampilan sihir di depan umum tanpa rasa malu. Saya melihat telapak tangan besar menuju ke arah Chen Ping. Dengan tembakan telapak tangan ini, filamen hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan yang tak berujung seperti hujan lebat. Filamen ini secepat kilat, kemudian terus bertambah besar, dan akhirnya berubah menjadi ular piton hitam besar. Ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit dan membuka mulutnya yang berdarah. Ular piton raksasa ini menutupi langit dan matahari, dan setiap ular piton raksasa sebenarnya memancarkan cahaya putih redup. Seni Iblis Vientin. Song Tianhai dari istana tanpa jiwa tiba-tiba berseru, pupil matanya berkontraksi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Semua orang tercengang saat mendengar kata Wan Xiang demonic skill.
Mu Qing juga memandang Song Tianhai, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Jelas sekali, dia tidak menyangka seseorang akan mengenali metodenya. Lagu Master Istana, keterampilan iblis Wan Xiang yang kamu sebutkan adalah keterampilan iblis besar. Luo Shouhai bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak buruk, Song Tianhai mengangguk. Saat ini, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka semua tahu apa yang diwakili oleh iblis besar. Setelah perang antara dewa dan iblis, iblis hampir menghilang, dan mereka berada di lingkungan di mana semua orang berteriak untuk bertarung. Banyak pembudidaya iblis hidup dalam pengasingan dan berlatih secara diam-diam. Tapi ada iblis besar yang, bukannya bersembunyi, malah membunuh orang secara sembarangan untuk menghidupkan kembali cara iblis. Kemudian, ratusan biksu berjuang keras melawan iblis besar dan akhirnya membunuh iblis besar tersebut. Waktu berlalu, dan semua orang sudah lama melupakan iblis besar. Tapi sekarang, Mu Qing sebenarnya telah menggunakan teknik iblis besar. Keterampilan sihir anak ini sangat mirip dengan yang diwarisi dari zaman kuno. Kata Raja Iblis Ciyun kepada Chen Ping. Warisan kuno. Chen Ping sedikit bingung. Dia tidak menyangka Mu Qing begitu kuat. Kamu tidak perlu terlalu takut. Kekuatan sihir orang ini belum mencapai titik di mana itu secara sempurna cocok dengan pikiran dan keterampilan sihir. Itu hanya memiliki rasa warisan kuno. Mungkin tebakanku mungkin salah. Takut Chen Ping akan menjadi penakut, jadi dia berkata. Dimengerti. Chen Ping mengangguk, melihat ular piton raksasa di langit, yang terus membesar di depan matanya. Chen Ping mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Dalam kehampaan, awan api tiba-tiba muncul, dan di dalam awan api, 3 jenis api pamungkas sedang menyala. Suara mendesing. Segera setelah itu, api pamungkas di awan api jatuh seperti meteorit. Sekelompok bola api terus menghantam ular piton raksasa itu. Melihat metode Chen Ping, semua orang berseru. Metode yang digunakan oleh mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat bahkan mengejutkan para biksu yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh atau kedelapan. Butler Liu sedikit mengernyit setelah melihat metode yang digunakan oleh Chen Ping. Meskipun dia tahu bahwa Mu Kui dan Mu Nai dibunuh oleh Chen Ping, dia belum pernah melihat metode sebenarnya yang digunakan oleh Chen Ping. Sekarang dia melihat Chen Ping, Master Alam Kesengsaraan tingkat 4, menggunakan teknik biasa. Ini membuat Butler Liu, yang awalnya percaya diri, sedikit khawatir. Pada saat ini, 2 warna muncul di langit, ular piton hitam diikuti oleh api merah. Aliran api menghantam ular piton raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh. Ular piton raksasa dipukul satu demi satu, lalu berubah menjadi potongan kabut hitam. Zihuo mengikuti ular piton raksasa itu, bertarung di udara. Mereka semua menghabiskan energi satu sama lain. Kemudian di tengah suara yang memekakkan telinga, kabut hitam perlahan menghilang, dan awan api juga mereda. Ketenangan telah kembali ke langit. Saat ini, hanya Chen Ping dan Mu Qing yang melayang di udara, saling memandang. Tidak ada pihak yang memanfaatkan langkah ini sama sekali. Namun, Mu Qing tidak terlalu terkejut, dia hanya merasa sedikit menyesal dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki kekuatan. Aku sangat takut membunuhmu dengan satu gerakan. Itu tidak menyenangkan." Dia tidak menganggap Chen Ping diperlakukan sebagai lawan, tetapi sebagai mangsa. Dia hanya ingin bermain dengan Chen Ping sekarang. Dalam gerakan tadi, Mu Qing tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau hanya itu yang kamu punya, aku menyarankan kamu untuk meminta maaf dan kembali ke keluargamu. Apa yang kamu punya, apalagi bibimu,
kamu bahkan tidak sebaik kakak tertuamu. Mereka sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Terutama bibimu, yang dipukuli sampai dia kehilangan seluruh pakaiannya dan melawanku dalam keadaan telanjang. Mencibir, dengan sengaja membuat Mu Qing kesal. Karena hanya jika Mu Qing marah dia akan mengungkapkan kekuatan penuhnya secara tidak sengaja, sehingga Chen Ping dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, mata Mu Qing menunjukkan sedikit kemarahan. Namun kemarahannya hanya sesaat. Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasi saya. Di keluargamu kita, wanita dimaksudkan untuk bekerja sama dengan pria dalam kultivasi ganda. Bahkan jika mereka melepas pakaian mereka, apa masalahnya? Mu Qing menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Chen Ping mengatakan ini dengan sengaja, untuk membuatnya marah dan membuatnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Apa bedanya keluargamu dengan binatang seperti ini? Chen Ping mencibir. Mu Qing memiliki wajah dingin, niat membunuh di matanya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di atas kepala Mu Qing, kabut hitam membubung ke langit, dan kemudian kabut hitam menyebar menjadi jaring hitam besar. Di kabut hitam, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Mengikuti jari Mu Qing, kabut hitam menyelimuti pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke arah Chen Ping. Kali ini jaring raksasa yang jatuh dari langit bahkan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Pada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bersinar. Seluruh jaringan hitam menyelimuti Chen Ping, membuat Chen Ping tidak punya tempat untuk bersembunyi. Chen Ping tidak punya cara untuk melarikan diri kecuali melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, Chen Ping terbungkus jaring hitam. Pada saat jaring hitam dibungkus, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan. Langit dipenuhi dengan kilatan cahaya keemasan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Ding, 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 ding. Jaring hitam menyelimuti Chen Ping, diikuti dengan semburan suara benturan logam. Tapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di web gelap. Tuan Chen, Tuan, melihat pemandangan ini, kepala istana-istana Guanghan, Huo Feng dan yang lainnya semuanya siap menyelamatkan Chen Ping. Ketika manajer Liu melihat ini, dia dan semua orang di keluarga Mu siap kapan saja. Selama kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya berani mengambil tindakan, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, perang besar dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Di jaringan hitam, terdengar suara memekakkan telinga. Di depan gerbang istana Guanghan, terjadi lebih banyak kekacauan, dan dampaknya yang tersebar menyebabkan bebatuan pecah berkeping-keping. Mu Qing mencibir dan melihat segala sesuatu di depannya dengan tatapan jijik, sudah takdirmu untuk mati di bawah jaring ilahiku. Petik 2. Mulailah. Melihat Chen Ping masih tidak dapat melarikan diri dari jaring hitam, kepala istana-istana Guanghan memerintahkan semua orang untuk memulai penyelamatan. Itu hanya jaring yang rusak, tapi kamu masih ingin menyakitiku. Tepat ketika semua orang hendak mengambil tindakan, suara Chen Ping tiba-tiba terdengar dari jaring hitam. Kemudian cahaya keemasan menerobos kabut hitam, dan cahaya keemasan melesat langsung ke langit. Sosok Chen Ping perlahan muncul dari jaring hitam. Seluruh tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, dan di sekitar Chen Ping, sepertinya dia samar-samar melihat bel tergantung di Chen Ping. Ini, Mu Qing mengerutkan kening, terlihat sangat terkejut. Ketika kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat gembira. Aku tidak percaya. Mu Qing mengulurkan kedua telapak tangannya, dan pedang terbang di jaring hitam terbang menuju Chen Ping seperti meteor. Dentang,
Dentang, dentang. Pedang terbang menghantam sekeliling Chen Ping, tapi semuanya terhalang oleh bel emas yang berkedip. Serangan Mu Qing sama sekali tidak melukai Chen Ping. Tapi telapak tangan Chen Ping tiba-tiba menekan. Telapak tangan guntur. Sebuah telapak tangan besar muncul, dan di telapak tangan itu, ada kilat dan guntur. Telapak tangan petir dan sumber guntur dan kilat sangatlah kuat. Melihat ini, Mu Qing melambaikan tangannya dan menggunakan jaring hitam untuk bergegas ke depan, mencoba memblokir telapak tangan Chen Ping. Tapi telapak tangan guntur jatuh dari langit dan langsung menghancurkan jaring hitam itu. Luar biasa, Tuan Chen, luar biasa. Teknik telapak tangan macam apa ini? Telapak Tathagata. Petik 2. Luar biasa. Di bawah telapak tangan ini, Mu Qing bahkan lebih buruk dari semut. Disukai oleh Chen Ping, tetapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Banyak orang belum pernah melihat Chen Ping menggunakan metode mengerikan seperti itu. Ekspresi Mu Qing menjadi serius untuk pertama kalinya. Menghadapi telapak guntur, dia merasakan tekanan dan ancaman. Kabut hitam memenuhi tubuh Mu Qing lagi, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kabut hitam tak berujung itu mengeras menjadi kepalan besar dan meledak ke arah telapak tangan guntur Chen Ping. Kali ini, tabrakan kekuatan dua orang. Ledakan, tinju dan cetakan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Setelah suara besar itu, turbulensi terbang melintasi langit, dan retakan gelap muncul sebentar di kehampaan. Semua orang di sekitar mereka merunduk ke belakang untuk menghindari cedera akibat dampak yang mengerikan. Ketika kejadian setelahnya selesai, Chen Ping dan Mu Qing saling berpandangan lagi. Langkah ini sama-sama cocok lagi.